Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di section terbaru dari PGSD VIP UNM. Suara PGSD bersuara. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mengupas tuntas terkait laboratorium dari PGSD VIP UNM. Nah, teman-teman, Sobat Pendidikan, hari ini saya tidak sendiri untuk menceritakan terkait keistimewaan dari laboratorium PGSD VIP UNM. Nah, di tengah-tengah saya sudah ada dua asisten laboratorium, yaitu Fitri Amirullah dan Rifki Rifat Ridwan. Mungkin bisa perkenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitri Amirullah, akrab disapa Via. Di sini saya adalah mahasiswa aktif angkatan 2023 di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo, saya perkenalkan, nama saya Rifki Rifat Ridwan. Sama seperti Via, saya mahasiswa aktif di PGSD angkatan 2023. Oke, baik. Berarti disapa dengan Via dan juga Rifki yang akan menjadi gestar kita pada hari ini. Nah, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat Pendidikan, nama saya Lady Maisuri Ma'rufi dan saya mahasiswa PGSD VIP UNM angkatan 2021. Nah, mungkin saya langsung to the point ini ke Kakak Via dan juga Kakak Rifki terkait laboratorium, terkait aslab itu sendiri. Nah, secara umum kita tahu toh sebagai mahasiswa PGSD mungkin yang sedang menonton di rumah, sebenarnya kita penasaran nih, apa sih peran utama dari asisten laboratorium itu? Jadi asisten laboratorium itu sendiri kita fokuskan pada bagaimana mahasiswa asisten laboratorium itu mengoperasikan laboratorium secara baik untuk menunjang pembelajaran mahasiswa-mahasiswi di jurusan PGSD itu sendiri, Kak. Seperti itu. Iya. Berarti betul-betul memfasilitasi mahasiswa Iya. PGSD. Dalam bentuk apa nih contohnya? Di bidang apa? Nah, salah satunya itu seperti kita menyediakan ruangan, fasilitas, serta peralatan laboratorium yang lengkap untuk menunjang pembelajaran dan proses perkuliahan bagi mahasiswa-mahasiswi PGSD, Kak. Nah, tidak hanya itu, pada saat sidang biasanya kami juga yang membantu menyiapkan ruangannya demi kelancaran sidang para mahasiswa-mahasiswi di PGSD, Kak. Wow, berarti keberadaan asisten laboratorium di PGSD itu sangat bermanfaat ya bagi kesejahteraan mahasiswa PGSD itu sendiri. Nah, mungkin dari Rifki, dari sekian banyak yang telah disebutkan oleh Kakak Tia tadi, sebenarnya kita ini penasaran, aslab itu bergerak di bidang selain membantu di praktikum-praktikum, membantu kakak-kakak untuk melaksanakan seminar proposal, seminar sidang hasil dan sebagainya. Aslab itu bergerak juga di bidang apa? Secara luas, secara internal mungkin bisa diceritakan. Kalau secara luas tersendiri, contohnya asisten laboratorium itu juga bisa biasanya itu membantu dosen dalam melakukan penelitian. Nah, contohnya semisal salah satu dosen di PGSD ingin melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, asisten laboratorium yang terkhususnya asisten laboratorium IPA itu bisa membantu atau menjadi asisten sebagai dosen ini dalam melaksanakan penelitian. Oh, berarti pengembangan pendidikan selalu setiap periode lah. Oke, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Via? Biasanya juga kami asisten laboratorium itu membuka workshop, Kak. Jadi untuk peningkatan soft skill dan hard skill para mahasiswa khususnya di lingkup PGSD. Jadi bukan hanya untuk anak asisten laboratorium saja, tetapi kita juga akan membuka kelas-kelas workshop bagi mahasiswa di ruang lingkup PGSD. Nah, seperti kemarin kita adakan pelatihan penggunaan kamera, penggunaan VR, dan juga bagaimana cara mengelola website itu sendiri, Kak. Wow, keren sekali ya teman-teman.
berarti tidak salah gitu isu-isu yang kudengar. Nah, kalau misalnya menjadi anak asisten laboratorium itu sangat susah di Ya. atau mungkin dijelaskan bagaimana caranya menjadi asisten laboratorium khususnya di PGSD. Agak susah enggak menurut pengalamannya ini dari Rifki? Ya, kalau dari saya pribadi, dari segi perekrutan ya lumayan, karena memang diseleksi bagaimana betul-betul kita lihat apakah memang mahasiswa tersebut memiliki minat dalam laboratorium atau dalam berorganisasi, ataupun dalam bagaimana nanti ketika dia sudah masuk di dalam bagian dari anggota asisten laboratorium sendiri. Dan dari segi pengalaman atau saat di dalam selama menjadi asisten laboratorium juga ya ada suka dukanya. Oh, iya. Sukanya juga ya lumayan. Banyak ilmu yang kita dapat dari dosen, menjadi kayak asisten dalam penelitiannya, terus bagaimana kita mengelola kegiatan dan lain sebagainya, itu sukanya. Kalau dukanya ya selayaknya organisasi pada umumnya ya Oh, Kak, iya. gimana? Biasa terjadi Iya. masalah-masalah internal, ketidakcocokan antara anggota. Iya. Itulah bumbu-bumbu organisasi teman-teman ketika kita masuk ke dalam organisasi. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin bertanya ini, kan seperti sepengetahuan kita halayak luas, laboratorium itu biasanya ada banyak. Iya. Nah, dari PGSD sendiri itu berapa laboratoriumnya dan laboratoriumnya apa-apa saja? Untuk laboratorium PGSD sendiri, asisten laboratorium itu menaungi 7 laboratorium untuk saat ini Kak. Wow, oke. Di antaranya itu ada laboratorium micro teaching, laboratorium komputer dan media pembelajaran, ada laboratorium matematika, laboratorium IPA terpadu, ada laboratorium IPS dan PPKN, laboratorium seni dan prakarya, dan yang terakhir itu ada laboratorium bahasa dan sastra Kak. Wow, 7 dia? Iya, ada 7. Oh, 7, keren sekali. Terus di masing-masing laboratorium ini ada tidak kegiatan-kegiatan tersendirinya begitu? Mungkin dari lab seni ngapain gitu, Iya. atau yang lain? Ada Kak, kalau contohnya yang pertama laboratorium micro teaching. Nah, di mana laboratorium micro teaching ini dia mewadahi setiap asisten laboratorium maupun mahasiswa PGSD dalam melakukan pelaksanaan micro teaching. Oke. Nah, jadi tidak hanya mengasah skill dari asisten laboratorium tersebut dalam per-teaching, Iya. tapi juga mewadahi atau memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa PGSD yang ingin melakukan per-teaching. Entah Oke. itu dia ingin biasa ikut lomba, ikut lomba ataupun mendapat tugas dari dosennya untuk melakukan per-teaching. Nah, jadi asisten laboratorium di laboratorium micro teaching itu mewadahi atau memfasilitasi mahasiswa tersebut. Oke. Bagaimana dengan lab lain mungkin? Kalau untuk laboratorium komputer sendiri itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada pelatihan kamera, VR, dan untuk saat ini rencananya kita akan melaksanakan pelatihan coding Kak, di mana Wow. coding ini kan sudah mulai Sangat dibutuhkan di betul, dunia betul, pekerjaan, betul. khususnya di pendidikan Kak. Iya. Jadi kami berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM atau Iya. lulusan-lulusan dari PGSD itu agar setidaknya memiliki basic di coding Kak sebelum Iya, terjun betul, ke dunia ke sekolah Kak. Ya sih, karena sekarang tuntutan seorang guru, apalagi guru SD itu tidak hanya kita dituntut untuk menggunakan media itu, tapi kita dituntut untuk membuat media Iya. itu. Nah, betul sekali, wah keren sekali ya, sangat bermanfaat lab komputer. Mungkin saya penasaran dengan lab seninya, apa-apa saja alat-alat yang ada di dalam? Oh, untuk lab seni itu lumayan banyak alat-alatnya Kak, khususnya karena di PGSD sendiri itu kan kita ada mata kuliah yang wajib ya, di mana ada studio Iya, seni, iya, betul-betul. studio seni tari, studio seni musik, ya. studio seni rupa. Dan di antara mata kuliah itu kita kan membutuhkan alat-alat yang menunjang Iya, betul, perkuliahan tersebut. Nah, di laboratorium seni itu sendiri Kak, banyak sekali alat-alat musik, entah itu dari alat musik tradisional Wah. seperti angklung, kecapi, dan lain sebagainya, sampai ke alat musik modern Kak, seperti drum, gitar, dan lain sebagainya. Wow, oke. Berarti betul-betul lengkap nih. Iya, Di. Kak. Masuk PGSD teman-teman. promosi dikit-dikit. Promosi. Nah, dari sekian banyak job desk yang dilakukan oleh asisten laboratorium, penasaran Kak? Siapa sih pemimpin dari koordinator lah dari asisten laboratorium sendiri? Kalau koordinator saya sendiri, Oh, kita Fitri sendiri Abdullah, ya? Oke. selaku koordinator umum untuk periode 2025-2026. Kak. Oke.
Berarti, oh ini guys, teman-teman, kalau mau masuk hubungi beliau. Oke. Mungkin terakhir, setiap kegiatan praktikum, apa saja kegiatan yang diadakan selain praktikum-praktikum yang tadi dijelaskan? Secara internal lah kalian, selain pembicaraan tadi terkait soft skill, pelatihan VR dan sebagainya, mungkin ada pengembangan diri dari mahasiswa ASLEP itu sendiri, kelas-kelasnya begitu di. Kalau untuk sekarang contohnya itu ada di laboratorium IPA. Nah, untuk mengasah skill dari asisten laboratorium sendiri itu ada pada bagian program yang mana di laboratorium itu mengadakan program pelatihan praktikum. Jadi asisten laboratorium itu dilatih bagaimana caranya melakukan praktikum yang nantinya bisa diterapkan di SD. Nah, kebetulan juga di setiap mahasiswa semester 2 dan semester 5 itu mereka akan melakukan praktikum. Iya, betul. Akan melakukan praktikum. Jadi yang akan menjadi asisten praktikumnya nanti yaitu asisten laboratorium tersendiri. Jadi mereka sebelum menjadi menjadi asisten praktikum, sebelum menjadi asisten praktikum kita mewadahi dulu agar bagaimana mereka layak menjadi asisten praktikum. Jadi kita ajari mereka, mewadahi mereka bagaimana menjadi asisten praktikum gitu. Oke, berarti sebelum asisten praktikum memberikan materi, dia juga melakukan pelatihan terlebih dahulu secara internal. Secara internal. Tryout biasa. Keren sekali, luar biasa ini Ivia, Kakak Via dan juga Kakak Rifki. Mungkin terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan terkait asisten laboratorium itu sendiri, mungkin last statement sebelum kita mengakhiri pembicaraan pada malam hari ini. Apa ya, terkait apa? Ini mungkin ajakan atau enggak promosi mungkin terkait asisten lab itu sendiri, atau apa ya, kata-kata motivasi lah hari ini. Kalau dari saya Kak, mungkin promosi ya. Lebih ke promosi karena kenapa? Kebetulan saya sendiri itu koordinator di laboratorium IPA Kak. Dan kebetulan nanti itu bakalan ada program kami yang mana kami itu akan mengadakan program mengundang guru-guru dari setiap sekolah untuk mengadakan workshop atau pelatihan praktikum. Jadi untuk narasumbernya sendiri itu ada satu dosen dari PGSD dan satu guru di SD, yang mana ya kita mencari SD yang bisa dibilang maju. Entah dari itu fasilitasnya dan lain-lain. Jadi kita undang mereka sebagai pemateri, dan kita undang guru-guru dari setiap sekolah untuk menjadi peserta dari workshop itu. Jadi dari mana hasil dari workshop ini bisa mereka terapkan praktikum tersebut di SD-nya mereka masing-masing. Jadi praktikum-praktikum sederhana yang bisa anak-anak SD laksanakan untuk menambah pengetahuan mereka dalam mata pelajaran IPA itu sendiri. Iya, paham. Berarti ini gebrakan sekali lagi pengembangan pendidikan ya yang dilakukan oleh asisten laboratorium. Ya, mungkin sekian hari ini. Kita sama-sama berterima kasih kepada Kak Via dan juga Kak Rifki yang telah datang menjadi guest star dari section pertama Suara PGSD. Nah, jadi teman-teman, asisten laboratorium, asisten atau ASLEP adalah unit kegiatan mahasiswa FIP UNM, hasil seleksi ketat yang bergerak di 4 pilar, yaitu pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengembangan fasilitas laboratorium, serta menaungi banyak laboratorium khususnya di lingkup PGSD FIP UNM. Nah, terima kasih banyak kepada Kak Via dan juga Kak Rifki telah sama-sama berbagi kepada sobat-sobat pendidikan yang ada di rumah. Jika kalian tertarik, siapkan diri untuk proses seleksi asisten laboratorium selanjutnya yang mungkin saya juga tidak tahu kapan. Nah, mungkin terakhir saya mau ajak Via dan Rifki untuk menghadap ke kamera untuk bilang suara PGSD bersuara. Oke? Saya itu sampai 3 lah. 1, 2, 3. Suara PGSD bersuara. Sampai jumpa di lain kesempatan.